Berhala itu artinya apa? Berhala itu artinya sesuatu yang disembah tetapi bukan Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 4. Kalau masih kecil terus tinggal di rumah orang tua terus disuruh makan makanan berhala boleh gak? Makan makanan berhala itu gimana? Berhala kan tidak bisa makan. Makan makanan yang setelah disembah ke berhala. Tidak boleh. Terus kalau tapi masih kecil. Walaupun masih kecil, dia kan dididik oleh orang tuanya untuk tidak makan seperti itu, kecuali dia memang keluarganya suruh, ya. Berarti dia tidak mengetahui dan dia tidak bersalah untuk itu. Mengetahui kali? Oh ya. Kalau dia udah tahu itu berhala, tapi bapaknya nggak kasih. Ngajar dia 300 orang itu. Nggak kasih apa tuh? Nggak kasih makan. Maksudnya dia, maksudnya bapaknya paksa dia makan, harus makan. Bapaknya yang salah. Anak itu walaupun dia makan ya dia tidak salah. Kenapa? Karena dia di bawah tekanan. Oke. Berarti boleh, Kak? Bukan boleh, kan dipaksa. Kalau yang namanya dipaksa berarti bapaknya itu dilakukan. jadi bapaknya yang berdosa gitu. Iya, yang salah adalah bapaknya yang memaksakan, bukan anaknya. Gitu. Oke, Kak, itu aja, Kak. Thank you. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah, Kak. Masih ada ya? Kak. Oke. Makasih. Ya, Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya juga. Dengarkah suaraku? Ada. Silakan deh. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Bun, mau tanya kalau ada keluarga atau orang tua kita yang sudah meninggal, apakah mereka bisa melihat kita dari Firdaus, Bun? Bisa. Dalilnya itu ada di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 25. Berapa, Bun? Sorry. Lukas 16 dari ayat 19 sampai 25 coba dibaca. Lukas 16. Saya baca ini, Bun. Baca dari ayat 19-nya. Bentar ya, ambil Alkitab. Boleh. Lukas 16. Ya, baca dari ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami yang engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia datang ke rumah ayahku.
sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Oke, udah. Nah, di situ kan dikatakan mereka sudah mati. Dan orang kaya yang tidak percaya kepada Kristus itu, yang selalu berbuat jahat itu, meminta kepada Lazarus untuk memberitahu kepada orang yang masih hidup kan, saudara-saudaranya untuk memberitahu. Berarti Iya. masih bisa. Jadi orang-orang yang sudah mendahului kita itu masih bisa melihat kita dari sorga. Karena mereka itu semuanya hidup, Kak. Di dalam Kristus tidak ada kematian. Yohanes 11 ayat 25. Coba dibaca. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Oke. Amin. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus tuh tidak mati, dia tetap hidup di dalam Kristus. Makanya mereka masih bisa melihat kita dan kita terhubung dengan orang-orang yang sudah mendahului kita di dalam Kristus. Tetapi orang yang di luar Kristus itu tidak bisa, tidak ada hubungannya lagi. Makanya kenapa si orang kaya tadi meminta Lazarus untuk mengatakan kepada saudaranya, karena orang mati yang tidak percaya kepada Yesus itu tidak terhubung dengan kita. Yang terhubung dengan kita adalah orang-orang yang di dalam Kristus. Oh gitu. Jadi kan kebetulan ibu saya sudah meninggal gitu ya, Kak. Kalau saya berdoa gitu kepada Tuhan, kayak saya kangen gitu, saya tolong sampaikan kepada mama saya gitu. Apakah bisa gitu maksudnya? Bisa Apakah sekali. saya salah gitu berdoa seperti itu? Nggak salah, nggak salah. Bahkan kita bisa meminta bantuan orang-orang kudus kayak Bunda Maria, para rasul, terutama Bunda Maria, mendoakan kita yang sedang berjuang ini. Karena kita kangen dan itu akan disampaikan dan itu nyata. Tidak salah, itu bisa dan nyata. Itu tadi berdasarkan ayat tadi, ya kan? Oh iya. Gitu. Jadi Satu kalau lagi, kangen Bunda. banget, boleh berdoa, Boleh ya. boleh disampaikan dan mereka melihat kita. Oke. Oke. Satu lagi Bunda, kalau nanti ketika sudah selesai semua kiamat, terbentuklah langit dan bumi yang baru gitu, apakah kita bisa berkumpul dengan keluarga kita? Memang kita akan bersama-sama. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Bersama-sama dengan keluarga kita yang awal ini ya. Iya, coba baca. Kisah Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Filipi 3 Ayat 20 sampai 21. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Oke, kita semua dikatakan satu warga kewargaan sorga. Kan? Nanti kita akan dibangkitkan dan mengubahkan tubuh kita yang hina menjadi tubuh yang sama. Dan di situ juga kita akan bersatu dan berkumpul dengan keluarga kita. Baca Yohanes 14 dari ayat 1 sampai 3. Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuh, jadi kalau ibumu atau nenek moyangmu dulu percaya kepada Kristus, maka kita juga akan dibawa ke tempat yang sama. Di mana Yesus berada, kita berada. Siapa saja dari keluarga kakak, pasti kita menjadi satu di dalam Kristus. Gitu. Nanti kita akan ketemu dan saling mengenal. Saling mengenal ya Bun ya. Betul. Sama tadi kan itu siapa tadi orang kaya itu kenal dia sama Bapak Abraham. Betul nggak tadi dikatakan? Iya. Nah itu. Jadi kita saling mengenal. Itu segitu aja di Bapak Abraham mengenal kita.
Berarti mungkin nggak kita mengenal nenek moyang kita? Mungkin banget. Jadi nanti kita akan bertemu dengan orang tua kita. Oke. Kak D juga. Ada Amin. lagi Kak? Terima kasih ya Bunda. Tuhan Ya, memberkati, semangat selalu. Tuhan berkati juga. Yang bilang pret, ini kan iman saya. Ini iman saya yang menerangkan secara gamblang. Kenapa kami percaya itu? Ya karena Lazarus sudah pernah mati dan bangkit. Kalau kamu kan nggak tahu dasarnya. Dasar iman kami jelas di dalam pengakuan iman. Aku percaya kepada gereja yang satu. Berarti kami ini dalam satu persekutuan yang kudus, katolik dan apostolik. Percaya akan kebangkitan daging dan kehidupan kekal. Itu dalam iman kami. Oke, halo kuliner Kupang. Halo Kak, mau nanya dong. Saya kan baru masuk Islam atau di Kristen? Katolik. Kenapa? Islam atau Kristen bang? Aku baru masuk Katolik 2 bulan ini Kak, dari agama Muslim kan. Nah, kita kan kalau tadi ngomong pembahasan kayak mendoakan orang yang sudah meninggal ya. Kebetulan kan ayah saya meninggal dalam kondisi Muslim, masih Muslim, dan saya kan sekarang kan masuk ke Katolik ya Kak ya. Nah itu apakah doa kita nanti juga akan diterima dalam bentuk kita mendoakan di agama Kristen atau Katolik, atau seperti apa Kak untuk orang yang sudah meninggal? Untuk yang tidak seiman dengan kita pun kita bisa mendoakannya. Karena apa? Kita percaya Tuhan Yesus itu berbelas kasih terhadap siapapun. Kalau kamu mendoakan orang tuamu yang mungkin meninggalnya tidak dalam iman Kristen, bisa. Tapi yang pasti adalah kita hanya mengharapkan belas kasihan dari Tuhan Yesus atas doa-doa kita. Namun kalau secara iman Kristen pasti bisa. Itu udah otomatis bisa. Oke, jadi memang kita boleh mendoakan dengan cara yang sama ya? Boleh. Maksudnya boleh. dengan cara kita agama kita yang sekarang ya? Iya, boleh. Justru karena kita sudah Kristen, kita boleh mendoakan mereka. Oke Kak, siap. Ya, terima Karena kasih banyak gini, Kak. Kasih dan karunia Tuhan itu universal sifatnya. Siapa saja yang berbelas kasih, Tuhan pun berbelas kasih. Kalau kamu berdoa dengan ketulusan, tentu Tuhan itu akan memandang ketulusan kita. Gitu. Siap. Ya, terima kasih banyak Kak Agatha waktunya. Selamat malam, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Halo, malam Kak. Ya, silakan buka kameranya Bang Gusti. Oh iya. Bentar. Putri, siapa yang telepon? Oke. Malam Pak Kak. Gusti, Islam atau Kristen, Pak Gusti? Ya, Siapa yang Kristen, Kak. telepon? Ya, silakan mau bertanya apa Pak Putri, Gusti? siapa yang telepon? ada mau minta penjelasan mengenai ayat Markus 16 ayat 18 tuh Kak. Kenapa itu? Mengenai racun ular. Lalu apa yang mau ditanya Bang? Karena itu Tanda-tanda kepada orang beriman. ada ya, Pasti itu karena banyak yang RT 6 ya? pemahaman bahwa mereka mau coba-coba. Ya, enggak, maksudnya banyak yang pemahaman mau coba-coba kayak gitu. Gini, ini kan Tuhan Yesus itu memberikan tanda-tanda kepada orang beriman, ya kan? Sekalipun mereka memegang ular, mereka minum racun, tapi mereka tidak akan mati. Ini kan sudah terbukti kepada Rasul Paulus ketika dia menginjili di Malta. Abang bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 28 kalau tidak salah, 23 atau 20 berapa. Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang beriman. Ini bukan maksudnya adalah kita mau mencobai Tuhan, tidak ada ular di depan kita dan kita tidak meminum racun dalam kondisi demikian. Kita tidak boleh juga melakukan ini. Gitu. Jadi ini menyertai orang artinya adalah Tuhan memberikan kuasa atau Tuhan memberikan mujizat kepada orang-orang beriman, yaitu para rasul. Dan ini sudah terbukti. Bukan artinya kita mencobai itu. Gitu. Ini kan disebut tanda-tanda orang beriman akan menyertai mereka.
Nggak pernah disuruh Yesus, kamu udah beriman, sekarang cobain racun gitu. Nggak ada seperti itu. Ya, contoh spesifiknya seperti apa Kak? Artinya mungkin contoh dalam kehidupan lah, kehidupan sehari-hari kita. Ini kan adalah tanda-tanda yang diberikan Tuhan Yesus kepada para rasul. Ini kita bisa buka di Kisah Para Rasul ya. Kalau contoh dalam kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jangan pernah takut kalau kita dalam keadaan seperti ini. Jangan pula kita itu disuruh ganti iman karena kita sudah dipaksa akan diberi racun atau akan dibun-bun. Ngerti nggak? Contohnya ya, contoh yang paling relate adalah kemarin kalau tidak salah ada saya nggak tahu dari bangsa apa yang mereka disuruh menyangkal Yesus, kalau tidak disangkal mereka dibun-bun. Pernah ada lihat kan yang teloris. Siap. Nah itu. Nah, kenapa Yesus Kristus mengatakan tanda-tanda orang beriman ini tidak akan mengalami kematian walaupun dalam kondisi seperti ini? Artinya adalah sekalipun kita meninggal, kita ini akan tetap hidup. Itu maksud Yesus. Dan ini menyertai orang-orang beriman. Artinya apa? Kita tidak usah takut terhadap sesuatu yang dapat membunuh tubuh kita. Tetapi kita harus takut kepada Tuhan Yesus. Maksud dari ayat ini. Ini contohnya di dalam Alkitab ya. Ini kita buka Kisah Para Rasul ya. Rasul Paulus di Malta. Ini di Efesus, Makedonia. Sebentar ya. Yuk. Paulus berlayar ke Roma. Kisah Para Rasul 28. Nih, dikatakan Rasul Paulus itu tiba di Malta, lalu dia dipatuk oleh seekor ular. Ular berbisa ya, ular bunuh. Nah ini, tapi dia tidak mati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu memberikan mujizat kepada para rasul. Itu Ya. bagus tuh. Oke. Oh, jadi maksudnya jadi kesimpulannya maksudnya ini kalau kita sebagai orang percaya, Iya. contoh kalau ada orang yang mau berbuat jahat kepada kita begitu, mungkin kita pergi ke satu pesta atau apa, ada yang mau berbuat jahat, artinya mereka taruh racun, mungkin mereka mau mencelakai kita, tapi karena kita percaya, artinya kita tidak tahu bahwa apa yang kita minum itu ada taruh racun atau apa begitu. Oleh karena keyakinan iman kita, racun itu tidak berlaku di tubuh kita. Mungkin maksudnya begitu. Bagaimana? Bukan seperti itu. Jadi sekalipun kita mati, kita itu tidak akan mengalami kematian kekal karena iman kita kepada Yesus. Jadi walaupun kita misal ya ada orang yang dengan sengaja memaksa kita meminum hal demikian, tapi kita ini akan tetap hidup di dalam Kristus. Nanti kita akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Supaya kita ini tidak usah takut terhadap apapun sehingga kamu sampai tidak beriman lagi kepada Yesus. Makanya dikatakan tanda-tanda orang beriman akan disertai dengan itu tadi. Sekalipun diracun mereka tidak akan mati. Itu maksudnya di kehidupan yang kedua begitu, bukan di bumi tapi di akhirat begitu. Betul. Oh. Oke, siap. Bisa dipahami Kak. Oke. Iya. Ya. Karena gini Pak, sekalipun misalnya kita kayak Rasul Paulus tidak mati saat itu, tapi pada akhirnya akan mengalami kematian kan. Namun di kehidupan yang akan datang kita itu tidak akan binasa lagi. Itu maksud dari ayat itu. Jadi kita tuh nggak boleh takut
Kalau kita beriman kepada Kristus, itu maksudnya. Ada lagi Karena Pak? kan banyak yang, karena banyak contoh kayak kita itu kan biasa kalau sakit ada yang bilang diracuni lah, inilah gitu. Jadi mungkin dengan keyakinan kita mungkin racun itu jadi, iman kita jadi penawar daripada racun itulah, mungkin begitu. Bukan itu maksudnya, bukan itu. So, kenapa dikatakan menyertai tanda-tanda orang beriman? Artinya orang beriman itu tidak pernah takut, sekalipun mereka diracun, sekalipun mereka dibun-bun gitu loh. Kenapa? Karena ada orang yang memaksa kita pindah iman dengan ancaman-ancaman demikian. Gitu. Jadi kalau kita orang beriman, sekalipun kita diancam dengan demikian, kita itu tidak pernah bisa menggantikan Tuhan Yesus. Gitu. Siap. Kalau saya di NTT, kita di NTT. Saya di NTT, Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang. Jadi ya mau izin kasih beritahu saja bahwa kami di Kota Kupang saat ini sangat kecewa juga ya dengan kejadian yang di Sukabumi barusan kemarin itu. Jadi kebetulan saya juga bergabung dalam aliansi. Jadi besok mungkin kita melakukan aksi damai untuk kejadian di Sukabumi. Jadi mungkin kawan-kawan yang ormas juga bisa mendukung aksi kami besok. Iya. Gitu, Pak. Semoga baik-baik ya Pak ya. Tapi ini ya Pak, yang saya katakan adalah kalau bisa orang Kristen gak usah bikin aksi damai, aksi ini, aksi itu gitu. Kita tetap mengampuni aja. Itu bukannya apa-apa Pak ya. Karena itu menguras emosi. Tentu itu nanti ada gesekan. Lebih baik kita menghindari seperti itu. Yang sudah terjadi, biarkan saja sudah terjadi gitu. Yang sekarang adalah kita perbaiki dengan cara apa? Kita lebih sabar lagi. Jadi mungkin aksi ini begini Kak, tujuan aksi ini hanya mau menjawab pertanyaan dari masyarakat saja. Jadi untuk apa ada aliansi, organisasi, kemasyarakatan, tiba-tiba ada kejadian lalu mereka tidak angkat bicara. Jadi mungkin kita berbicara bahasa kasih melalui aksi kami, aksi damai itu. Ya, bahwa kita tidak setuju dengan hal-hal seperti itu. Tidak ada tujuan mau arogansi atau mau apa, tidak ada. Hanya menjawab keresahan dari masyarakat itu saja, biar masyarakat juga bisa melihat bahwa kita organisasi juga peduli terhadap kejadian itu begitu. Sebenarnya lebih kepada kita mendoakan dan menguatkan saudara-saudara kita yang trauma ya. Jadi kalau kita mau mengatakan kita peduli, rasa peduli itu bisa kita luapkan melalui doa-doa. Itu sih Pak. Karena gini ya Pak, kita ini minoritas. Ini juga menjadi ketakutan saya. Karena kalau kita misalnya mulai speak up untuk itu, mereka semakin menjadi-jadi gitu. Ini sih dari pandangan aku ya, dari sudut pandang aku gitu. Karena biarkan saja mereka melakukan apa yang hendak mereka lakukan. Sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah cara mereka menunjukkan wajah mereka. Kalau kita diam, Pumba itu sudah kering. kalau kita diam, karena nggak apa-apa. Karena kalau kita diam Pak, sebenarnya kita membuktikan bahwa orang Kristen itu kuat. Kalau orang Kristen gusar dipersekusi, artinya kita juga tidak ada ubahnya. Ini dari sudut pandang aku ya, dari sudut pandang aku. Ya. Biarkan mereka menunjukkan kualitas iman mereka. Itu sih.
Yang penting bangsa Indonesia itu melihat seperti itulah tingkah mereka. Gitu sih kalau dari sudut pandangku ya, karena Tuhan Yesus itu mengatakan jangan resah dan jangan gelisah hatimu gitu. Gitu. Kita tidak boleh panas hati menghadapi orang-orang demikian. Gitu sih Pak. Tidak. Yang kita tidak panas. Kita hanya mau mencurahkan isi hati kita. Kita hanya mau menjawab keinginan daripada masyarakat NTT, begitu. Kita juga mau supaya kejadian ini juga jangan masyarakat melihat ke sisi yang negatif, agar kita juga melalui aksi ini kita mengajak rakyat NTT untuk berpikir positif dan tetap tenang untuk menuju pada kedamaian itu, karena prinsipnya kita orang Kristen kan hanya pegang satu ajaran, yaitu ajaran kasih itu saja. Gitu. Iya Pak, semoga tidak ada hal-hal aneh-aneh lah yang terjadi ya. Kalau memang Bapak berpikiran begitu dengan organisasi di tempat Bapak, yang penting kita di sini mendoakan orang Kristen jangan memiliki perilaku yang seperti mereka. Itu aja harapan saya. Kita jangan sampai menjadi seperti mereka, karena itu sangat memalukan. Gitu ya. Semangat ya Pak. Baik. Tuhan Siap, baik. Makasih. Ya. Selamat malam. Salam. Baik. Salam.